Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Are You Family. Sebelum ke video jangan lupa di subscribe, di like, di komen ya. Daftar honorer pegawai non-ASN yang dapat THR 2023 dan gaji ke-13, cek PP 15 tahun 2023. Kata siapa honorer tidak dapat THR 2023 dan gaji ke-13. Beredarnya isu yang menyatakan bahwa tenaga honorer tidak dapat THR dan gaji ke-13 ternyata masih menimbulkan pertanyaan. Pasalnya, Presiden Jokowi telah menandatangani PP nomor 15 tahun 2023 yang mengatur tentang THR dan gaji ke-13 tahun 2023 baru-baru ini. Dengan ditetapkannya peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2023 tersebut, maka terdapat beberapa kategori honorer pegawai non-ASN yang tercatat mendapatkan THR dan gaji ke-13 pada tahun 2023. Mari kita cek PP 15 tahun 2023 yang dikeluarkan oleh pemerintah berikut ini. Dijelaskan dalam pasal 2 PP nomor 15 tahun 2023 bahwa pemerintah memberikan tunjangan hari raya dan gaji ke-13 tahun 2023 kepada beberapa komponen yaitu A. Aparatur negara, B. Pensiunan, C. Penerima pensiun, dan D. Penerima tunjangan. Yang mana maksud dan tujuan diberikannya THR dan gaji ke-13 adalah sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara. Dalam hal ini yang dimaksud dengan aparatur negara adalah sebagai berikut. A. PNS dan calon PNS. B. PPPK. C. Prajurit TNI. D. Anggota Polri. Dan E. Pejabat negara. Sementara maksud dari pensiunan terdiri atas A. Pensiunan PNS. B. Pensiunan prajurit TNI. C. Pensiunan anggota Polri. Dan D. Pensiunan pejabat negara. Kemudian penerima pensiun dijelaskan lebih lanjut dalam PP nomor 15 tahun 2023 meliputi A. Penerima pensiun janda, duda atau anak dari PNS yang meninggal dunia atau tewas. B. Penerima pensiun janda, duda atau anak dari pensiunan PNS yang meninggal dunia. C. Penerima pensiun orang tua dari PNS yang tewas yang tidak mempunyai istri, suami dan anak. D. Penerima pensiun warakawuri, duda atau anak dari prajurit TNI yang gugur, tewas, meninggal dunia. E. Penerima pensiun warakawuri, duda atau anak dari pensiunan prajurit TNI yang meninggal dunia. F. Penerima pensiun warakawuri, duda atau anak dari anggota Polri yang gugur, tewas, meninggal dunia. G. Penerima pensiun warakawuri, duda atau anak dari pensiunan anggota Polri yang meninggal dunia. H. Penerima pensiun janda, duda atau anak dari pejabat negara yang meninggal dunia atau tewas. I. Penerima pensiun janda, duda atau anak dari pensiunan pejabat negara yang meninggal dunia. Dan J. Penerima pensiun orang tua dari pejabat negara yang tewas dan tidak mempunyai istri, suami dan anak. Yang mana penerima pensiun tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya mengenai siapa saja yang berhak mendapatkan THR dan gaji ke-13 berdasarkan komponen penerima tunjangan. Berikut daftarnya. A. Penerima tunjangan veteran. B. Penerima tunjangan kehormatan anggota Komite Nasional Indonesia Pusat. C.
Penerima tunjangan penghargaan perintis pergerakan kebangsaan, kemerdekaan. D. Penerima tunjangan janda, duda dari penerima tunjangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, huruf B, dan huruf C. E. Penerima tunjangan bekas tentara Koninklijk Nederland Indonesisch Leger Koninklijk Kamerin. F. Penerima tunjangan bersifat pensiun warakawuri, duda atau anak dari penerima tunjangan bersifat pensiun prajurit TNI. G. Penerima tunjangan pokok warakawuri, duda atau anak dari penerima tunjangan pokok prajurit TNI. Lantas bagaimana dengan honorer dapat THR 2023 dan gaji ke-13? Apakah ada ketentuannya dalam PP Nomor 15 Tahun 2023? Dalam PP 15 Tahun 2023 dijelaskan bahwa ternyata terdapat beberapa golongan pegawai non-ASN yang berhak untuk mendapatkan THR dan gaji ke-13. Diterangkan dalam pasal 3 huruf JPP Nomor 15 Tahun 2023. Bahwa honorer pegawai non-ASN berikut ini berhak untuk mendapatkan THR dan gaji ke-13 pada tahun 2023, yaitu 1. Pegawai non-ASN yang bertugas pada instansi pemerintah. A. Pegawai non-ASN yang bertugas pada lembaga non-struktural. B. Pegawai non-ASN yang bertugas pada instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah. C. Pegawai non-ASN yang bertugas pada lembaga penyiaran publik, dan D. Pegawai non-ASN yang bertugas pada perguruan tinggi negeri baru berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang dosen dan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi negeri baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal honorer dapat THR 2023 dan gaji ke-13. Pegawai non-ASN tersebut harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. A. Honorer pegawai non-ASN tersebut harus warga negara Indonesia. B. Honorer pegawai non-ASN tersebut harus pada saat peraturan pemerintah ini PP Nomor 15 Tahun 2023 diundangkan, telah melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus-menerus paling singkat selama 1 tahun sejak pengangkatan atau penandatanganan perjanjian kerja. C. Honorer pegawai non-ASN tersebut harus memenuhi pendanaan belanja pegawainya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), dan D. Honorer pegawai non-ASN tersebut harus diangkat oleh pejabat yang memiliki kewenangan dan/atau telah menandatangani perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun apabila ternyata pegawai non-pegawai aparatur sipil negara belum melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus-menerus paling singkat selama 1 tahun, maka tunjangan hari raya dan/atau gaji ke-13 dapat diberikan apabila A. Telah menandatangani perjanjian kerja dengan pejabat yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam perjanjian kerja dimaksud telah dinyatakan berhak menerima tunjangan hari raya dan/atau gaji ke-13, atau B. Telah ditetapkan menerima tunjangan hari raya dan/atau gaji ke-13 oleh pejabat pembina kepegawaian dalam surat keputusan pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikianlah informasi lengkap mengenai daftar honorer pegawai non-ASN yang dapat THR 2023 dan gaji ke-13 berdasarkan PP Nomor 15 Tahun 2023. Terima kasih. Semoga bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.